Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulan Ramadhani dengan NIM 095 serta rekan saya Nila Widiati dengan NIM 105 dan Aura Ayu Putri Ramadhani dengan NIM 127. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi bernama Carl Jung. Carl Jung lahir pada tahun 1875, tepatnya pada tanggal 26 Juli di Caswil, Liechtenstein, Canton-Zurich, Swiss, dan dibesarkan di kota Basel. Ayahnya merupakan seorang pendeta gereja reformasi di Swiss. Dasar pemikiran psikoanalitik Jung sebenarnya banyak persamaan dengan Freud, yakni sama-sama berpijak pada analisis ketidaksadaran manusia. Pernyataan Jung semakna dengan pandangan Freud bahwa energi hidup manusia itu terdapat dalam ketidaksadaran jiwa, laksana es yang terendam dalam lautan. Perpecahan itu terjadi karena keduanya ada perbedaan-perbedaan yang mendasar dan kompleks, antara lain yaitu ada berbagai ketidaksesuaian dalam hal kepribadian maupun pandangan intelektual. Lalu, salah satu alasan yang penting adalah bahwa Freud mengidentifikasikan metodenya dengan teori seks, yang dianggap oleh Jung tidak dapat diterima. Jadi, Jung menolak pandangannya panseksualisme Freud. Lalu, setelah Jung mempelajari teori-teori Freud dan ada perbedaan-perbedaan tadi, maka Jung ingin menyusun teorinya sendiri sebagai teori alternatif lain dari psikoanalisis. Teori kepribadian psikoanalitik Jung, yaitu yang pertama ada teorinya disebut psikoanalitik karena mendasarkan ketidaksadaran jiwa, tetapi mempunyai banyak perbedaan dengan teori Freud. Lalu yang kedua, Jung memandang manusia dengan menghubungkan teleologi atau tujuan dan kausalitas sebab dan akibat. Yang ketiga ada bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh sejarah individu dan rasnya atau kausalitas dan tujuan-tujuan dari dan aspirasi teleologi. Jadi faktor-faktor yang masa lalu dan masa yang akan datang berpengaruh pada tingkah laku manusia. Yang keempat ada bahwa tingkah laku manusia dibimbing baik dan oleh masa lalu sebagai aktualitas dan masa yang akan datang sebagai potensialitas. Kepribadian manusia dipandang sebagai perspektif dalam arti bahwa Jung melihat ke depan ke arah garis perkembangan sang pribadi di masa depan, dan respektif dalam arti dia mempertahankan masa lampau. Dalam hal ini Jung menyatakan bahwa orang hidup dibimbing oleh tujuan-tujuan maupun sebab-sebab. Lalu ada lagi yaitu penekanan Jung pada masa depan menyebabkan teorinya berbeda dengan teori Freud yang menekankan pada masa lampau dan motif-motif ada insting sebagai sebab utama tingkah laku manusia. Lalu yang lainnya, teori kepribadian Jung berbeda dengan teori-teori lainnya karena ia menekankan pada dasar-dasar ras dan filogenetik kepribadian. Jung menganggap bahwa ada perkembangan yang konstan dan seringkali kreatif, pencapaiannya ke arah kesempurnaan dan kepunahan serta kerinduan lahir kembali. Lalu ada dengan dasar-dasar di atas, Jung berpendapat bahwa kepribadian individu adalah produk dan wadah sejarah leluhurnya. Yang terakhir yaitu jadi dasar-dasar kepribadian bersifat arkais, primitif, bawaan, tidak sadar, dan mungkin universal. Lalu kita masuk ke bagian struktur kepribadian. Jung tidak berbicara kepribadian melainkan tentang psiki. Adapun yang dimaksud dengan psiki adalah totalitas segala peristiwa psikis, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jadi, jiwa manusia terdiri dari dua alam, yaitu alam sadar atau kesadaran, alam tak sadar atau ketidaksadaran. Kedua alam itu tidak hanya saling mengisi, tetapi berhubungan secara kompensatoris. Adapun fungsi keduanya adalah penyesuaian, yaitu 1. Alam sadar, penyesuaian terhadap dunia luar. 2. Ketidaksadaran, penyesuaian terhadap dunia dalam. Batas kedua alam itu tidak tetap, melainkan dapat berubah-ubah. Artinya, luas daerah kesadaran atau ketidaksadaran itu dapat bertambah atau berkurang. Yang selanjutnya adalah struktur kesadaran. Jung membagikan struktur kesadaran menjadi 3, yaitu ego, fungsi jiwa, dan sikap jiwa. Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri atas ingatan-ingatan, persepsi-persepsi, pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaan yang sadar. Sedangkan fungsi jiwa merupakan bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan 4 fungsi pokok, yaitu pikiran, perasaan, pendirian, dan intuisi.
Jung juga menyimpulkan bahwa hanya terdapat 4 macam fungsi psikologis. Fungsi tersebut bersama-sama menghasilkan suatu totalitas, yaitu pendirian menetapkan apa yang senyatanya ada, pikiran memungkinkan untuk mengetahui artinya, perasaan mengatakan apa pada kita apa nilainya, dan intuisi menyatakan pada kemungkinan-kemungkinan seperti dari mana datangnya dan kemana perginya dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya merupakan sikap jiwa. Yang dimaksud dengan sikap jiwa merupakan arah daripada energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Jung membagi dua bentuk kepribadian, yaitu ekstrovert dan introvert. Ekstrovert orientasinya mengarah ke dunia luar atau ke dunia objektif, sedangkan introvert mengarah ke pribadi dunia dalam atau subjektif. Fungsi superior, pelengkap, atau inferior. Pada dasarnya, tiap manusia memiliki keempat fungsi tersebut, akan tetapi biasanya hanya salah satu fungsi saja yang paling berkembang atau dominan. Interaksi antara sistem-sistem kepribadian, pada dasarnya kepribadian itu dibangun atau terbentuk karena berbagai sistem, sikap, dan fungsi jiwa yang saling berinteraksi. Ada 3 macam model atau cara berinteraksinya, yaitu yang pertama, salah satu sistem dapat mengkompensasikan kelemahan-kelemahan sistem lain. Salah satu sistem dapat menentang sistem lainnya. 2 sistem atau lebih dapat bersatu membentuk sintesis. Yang selanjutnya adalah topologi dan persona Jung. Dengan mendasarkan 2 pokok kesadaran, sampailah Jung pada 8 tipe kepribadian, yaitu 4 ekstrovert dan 4 introvert. Kehidupan alam tak sadar itu selalu berlawanan dengan kehidupan alam sadar. Jadi orang dengan kesadaran bertipe pemikir, maka ketidaksadarannya bertipe perasa. Orang yang kesadarannya bertipe ekstrovert, maka ketidaksadarannya bertipe introvert, begitupun sebaliknya. Dan yang selanjutnya adalah persona. Menurut Jung, persona merupakan cara individu dengan sadar menyampaikan diri keluar atau ke dunia sekitarnya. Apabila orang dapat menyesuaikan diri dengan dunia luar dan dunia dalam dengan baik, maka persona itu merupakan selubung yang elastis yang dengan lancar dapat digunakan. Akan tetapi, kalau penyesuaian itu tidak baik, maka persona merupakan topeng yang kaku menyembunyikan kelemahan-kelemahan. Tujuan persona merupakan untuk menciptakan kesan tertentu pada orang lain, dan seringkali persona itu menyembunyikan hakikat sang pribadi yang sebenarnya. Result dan struktur ketidaksadaran Feining. Pertama, ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi berisikan hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya. Kedua, ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif disebut juga transpersonal, merupakan salah satu di antara segi-segi teori psikoanalitik Jung yang paling original dan kontroversial. Yang ketiga, ada simptom dan kompleks. Simptom dan kompleks merupakan gejala-gejala yang masih dapat disadari. Simptom adalah gejala dorongan daripada jalannya energi dan normal yang dapat terbentuk simptom kejasmanian maupun kejiwaan. Yang keempat, ada mimpi, fantasi, hayalan. Mimpi sering timbul dari kompleks dan merupakan pesan rahasia dari sang malam. Di samping mimpi, Jung juga mengemukakan fantasi dan hayalan sebagai bentuk manifestasi ketidaksadaran. Kedua hal yang terakhir ini bersangkutan dengan mimpi dan timbul pada waktu taraf kesadaran merendah. Mimpi siang hari serta impian tentang keinginan-keinginan sampai pada hayalan khusus orang-orang yang dalam keadaan ekstase. Yang kelima, ada archetypus. Archetypus istilah yang diambil Jung dari Augustinus yang merupakan bentuk pendapat instinktif terhadap situasi tertentu yang terjadi di luar kesadaran. Archetypus itu dibawa sejak lahir dan tumbuh pada ketidaksadaran kolektif selama perkembangan manusia. Jadi, tak tergantung pada manusia perseorangan. Yang selanjutnya, ada bentuk khusus isi ketidaksadaran. Bentuk khusus isi ketidaksadaran ada 3, yaitu bayang-bayang, proyeksi yaitu imago, dan anima dan animus. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Yang pertama,
hukum pasangan berlawanan, yaitu tiada suatu sistem yang mengatur diri sendiri tanpa kebalikan. Yang kedua, prinsip ekuivalens. Prinsip ekuivalens itu analog atau sama dengan hukum penyimpangan energi dalam termodinamika yang mula-mula dirumuskan oleh Helmholtz, yaitu mengatakan bahwa jumlah energi itu selalu tetap, hanya distribusinya yang berubah-ubah. Yang ketiga, prinsip entropi, yaitu psychological homeostatis. Hukum homeostatis mengatakan bahwa apabila dua benda yang berlainan panasnya bersentuhan, maka panas akan mengalir dari yang lebih panas ke yang lebih dingin. Selanjutnya ada arah dan intensitas energi. Pertama, arah energi, yaitu progresi dan regresi menuju intensitas energi, yaitu gambaran interaksi antara aspek-aspek psike atau kepribadian. Keempat, fungsi jiwa yang pokok, dan kedua, sikap jiwa, serta berbagai sistem yang membentuk keseluruhan kepribadian berinteraksi satu sama lain dalam 3 macam cara, yaitu pertama, sesuatu aspek atau sistem mengkompensasikan kelemahannya terhadap yang lain. Yang kedua, sesuatu aspek atau sistem menantang aspek atau sistem yang lainnya. Yang ketiga, satu atau dua sistem mungkin bersatu untuk membentuk sintesis. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Ada 4 perkembangan kepribadian. Yang pertama, Jung menjangkau ke belakang dan ke depan, yaitu Jung berpendapat hukum kausalitas dan teleologi kedua-duanya sangat penting dalam psikologi. Yang kedua, jalan perkembangan, di mana progresi dan regresi di dalam proses perkembangan terdapat gerak maju atau progresi dan gerak mundur atau regresi. Yang ketiga, pemindahan energi psikis, yaitu energi psikis dapat dipindahkan, artinya dapat ditransferkan dari satu aspek atau sistem ke lain aspek atau sistem. Dan transfer ini berlangsung atas dasar prinsip-prinsip pokok dinamika, yaitu ekuivalen dan entropi. Yang keempat, ada jalan kesempurnaan proses individuasi, bahwa kepribadian mempunyai kecenderungan untuk berkembang ke arah suatu kebulatan yang stabil. Ada hal yang sentral dalam psikologi Jung, terlebih-lebih dalam psikoterapinya. Sekian dari kami. Terima kasih.